Kita apa hampir jalan. Gimana mbak tuh udah jawaan. Semalam kita tahu deh. Siapa? Abah Sipa ada bertanya lah. Sekali ini bertanya Abah Sipa. Assalamualaikum warahmatullahi Ini jam berapa nih? Oh, pada jam kurang pada itu kiranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak ada mau mantap layar. Ini mana tuh pakannya? Nama udah. Siapa? Bisa. Lelet kayak. Kena kada kelihatan. Lelep nih. Kada bergerak. Siapa itu? Nggak tahu apa. Hampir baca dalam. Empolep let juga ini. Kada bergerak kalau nya. Di sini kada bergerak nih. Sinyalnya sih terlalu. Hah? Lelet ya infonya nah. Info lelet. Lelet nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al Jamil. Waalaikumsalam. Batakun apa hukumnya malahan kumping malam Jumat apa tuh? Malahan tuh apa? Kada tahu ulun malahan. Malahan. Kada tahu ulun malahan tuh apa bahasanya. Dimas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Khadijah anaknya. Waalaikumsalam. Anu kalilit kakak lilit kalau malah kuping kada tahu ulun malah kuping tuh orang Kalimantan Tengah. Okay. Malah kuping lah untuk apa tuh malah kuping lah. Malah kuping apa aja? Caranya jika saya menyukai orang dan tidak menyukai saya dan tidak menyukai saya. Wah itu kalau orang kita menyukai orangnya kadang menyukai kita ya banyak berdoa aja. Ini kada bisa dipaksakan karena kerasa sayang itu pemberian Allah Ta'ala, anugerah terhadap seseorang. Jadi kada mesti artinya tumbuh. Amun kita belum berijazah Fatihah itu sahlah. Jadi imam saja kada apa-apa. Sulaiman asalkan makharnya fas itu kada apa-apa. Musyahadah Nur Muhammad kayak apa caranya? Ya musyahadah Nur Muhammad itu mengerti dulu masalah ilmu Nur Muhammad itu. Bagaimana nanti ilmunya dulu. Kalau ilmunya kadada kayak apa cara memusyahadahkannya? Sama orang belajar ilmu tauhid. Bagaimana cara musyahadah? Belajar dulu ilmu tauhid. Mengamalkan ilmu tauhid itu adalah dengan cara musyahadah. Jadi kalau ilmu tauhidnya kada dipelajari kayak apa musyahadahnya? Kayak itu juga belajar ilmu Nur Muhammad. Itu belajar dari awal kejadian. Itu belajar baru kita mengetahui, baru kita mengamalkannya. Itu setiap hari merasamkannya, memesrakannya. Itu baru dapat seperti itu. Inggih.
Jadi seperti itu. Jadi kalau kada anu dulu lihati di fiti ulun dulu, inggih. Sendiri ingin kentut apakah ditahan atau diulang berwudu pas salat. Kalau kita tahan itu hukumnya makruh. Batal pun sembahyang kita apabila kita mengetahui dua tanda, yaitu mencium baunya, yang kedua mendengar bunyinya. Itu atau kadang mendengar bunyinya tetapi mencium baunya, berarti itu batal hukumnya sembahyangnya. Menahan kentut di waktu sembahyang hukumnya adalah makruh, seperti itu. Enggi, pada dasarnya hukumnya makruh, seperti itulah. Jadi batal itu apabila kita itu sudah mencium baunya atau mendengar bunyinya, salah satu di antara dua itu. Haja Berlian, terima kasih. Lawas kada kelihatan Haji Berlian. Kenapa Haji Berlian kada umpat semalam ke Batu Kajang? Tiga Surya, ingat terima kasih. Lilit kah kada kolola. Guru Raja Pempeng. Malam guru inggih utuh mapus masalah. Guru ba istinja tuh yang pas kayak apa guru? Sulaiman Syafira. Beristinja itu yang pasnya yang pertama dipenuhi dulu syaratnya. Orang yang beristinja baik biabi ataupun bakami itu syarat beristinjanya dengan air. Air apa yang suci lagi mensucikan. Kalau airnya kada suci mensucikan kada sah istinja. Seperti itu. Jadi itu yang pas tuh dengan air dulu. Kalau tidak ada air diganti dengan batu. Kalau tidak ada dengan batu diganti dengan pengganti batu. Nanti ada caranya masing-masing. Jadi mun hendak mengambil apik baik diulang wudunya lagu roi baik diambil apik. Kalau kita sebelum salat dan waktunya masih panjang, hendak bekantut tuh haram ditahani, waktunya masih panjang. Belum lagi sembahyang. Itu ditahani kantut haram hukumnya. Tetapi kalau waktu sembahyang makruh aja menahaninya. Inggih, waktunya lawas masih, jemaah masih lawas. Ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini. Para Dina Ummu Ainul umpat mendengarkan gurulah salam dari Kota Baru dari Cantung, Masya Allah. Fatihah dulu dengan guru ulun Cantung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Guru ampun batakun, mun salat kadang ada pikiran, jadi rakaatnya lupa apakah diulang lagi, kada perlu diulang. Amunnya lupa rakaatnya kan ditambah aja yang kelupaan itu. Misalnya ragu-ragu antara 3 dan 4, ambil 3 tambah 1 rakaat kayaknya pulang. Enggih. Ulun kada wani menyetir suranganan guru enggih, lumayan jauh Banjar baca 4 ulun semalam. Enggih, kada ada kawan ulun. Ulun dah berduaan aja sampai di Amuntai. Terima kasih guru atas ilmunya, sama-sama jadilah. Jadi kalau ragu-ragu dalam sembahyang karena banyak lalai, banyak pikiran, banyak nang dianuakan, aku ragu-ragu nanti ditambah 1 rakaat, remun rakaatnya ragu-ragu. Waalaikumsalam Raja Fefeng batakun guru. Warter yang abdal, witir yang abdal 2, 3 atau langsung 3 rakaat. Menurut Imam Syafi'i yang abdal itu adalah 2 dulu atau 3. Langsung 3 itu menurut Imam Malik. Menurut Imam Malik. Kalau menurut Imam Syafi'i, witir itu yang abdal sebenarnya 11 rakaat. Dilakukan 11 rakaat karena paling banyak witir itu 11 rakaat. Jainudillah. Kalau pian hendak na abdalnya 11 rakaat seberataan digewi. Demi Tuhan lakonnya. Asa suah melihat pian ni dicantung guru pas haul. Haulan amun kada salah kada bisa ulun tulak kajantung haulan. Kalau hati ya sebenarnya kira-kira insyaallah. Guru ulun, guru cantung. Guru ulun pernah ngaji sama guru. Ya kah? Bah, siapa menaikkan pesa? Gak tahu. Ya karena itu masalah. Asa suah melihat pian nih kada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demang. Nggih.
Kurau hadir masalah. Ulun sambil menjawab punya orang lah, hampir salah. Inggih. 4 belajar. Iya, iya, iya. Wes, bisa benar tawadu benar Ustadz nih. Hadir guru ayah Isur. Mencari ilmu dan Waalaikumsalam pian. Banjarbaru. Hah? Nak cari ilmu dan pian. Anak cari Salam kenal dari ilmu Kalimantan dan Selatan. pian. Inggih. Inggih bisa. Salam kenal saya. Inggih Kalimantan Selatan. Masya Allah Banjarbaru hadir. Lelet sinyalnya tadi. Sangkadi, Masya Allah Sangkadi. Kayak apa wah ini pendapat pian kisah Walid guru wallahu alam ulun gar pernah melihat Walid kayak apa hingga gar pernah ulun lagi melihat hingga ambil etibar aja. Pernah guru pas salat hilang bacaan kayak apa bela kayak beleng tunah guru kayak apa itu guru hingga kalau Fatihah hanya blank itu diulang Fatihahnya karena kada sah. Kalau ayat aja yang blank itu kada apa-apa. Tetapi kalau Fatihahnya yang blank hilang diulang, nggih diulangi Fatihahnya. Nggih. Atau pian menganggap Fatihah tadi kada terasa, kada tahu membaca Fatihahnya itu diulang aja bagusnya seperti itu. Nggih kalau ragu-ragu. Kalau ayat kada apa-apa. Kalau ayat kada jadi masalah pian blank enggak kayak apa, kada jadi masalah. Tetapi kalau Fatihah atau tahiyat akhir itu blank pian inggih ada madahkan kada sah karena kita kada ingat kada sadar. Malah kuping malam Jumat ulun kada mengerti malah tuh bahasa Indonesianya aja. Malah itu apa bahasa Indonesianya? Kayak apa hukumnya masalah bulan puasa ke-29 itu banyak puasa tengah hari ulun. Apa itu guru kayak apa hukumnya masalah bulan puasa ke-29 itu banyak yang puasa setengah hari, bukan masalah setengah harinya. Apabila seseorang itu yakin bahwasanya itu adalah semua fitrah sudah buka, wajib dia berbuka. Kalau dia kada yakin teruskan aja puasanya hingga seperti itu. Kan kita itu kan berbuka tuh sumu li ru'yati wabtiru bi ru'yati. Apabila orang itu yakin melihat bulan Ramadan, wajib dia berpuasa. Begitu juga kalau dia wajib melihat bulan Syawal, wajib dia berbuka. Jadi setengah hari ada orang yang adil menyampaikan, hari ini sudah timbul bulannya. Bulan Syawal, wajibnya berbuka kalau dia meyakini. Kalau dia tidak meyakini, teruskan aja dia puasa. Tamimunya, sempurnakan dia 30 hari. Salat witir tapi hanya 1 rakaat masih abdal juga kaguru tetap abdal. Karena salat witir itu hukumnya adalah sunat muakkad. Jadi baik 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, ataupun 9 rakaat sampai terakhir yaitu 11 rakaat tetap abdal. Karena karistihlala itu sembahyang witir itu hukumnya adalah sunat muakkad. Artinya sangat dianjurkan. Assalamualaikum guru, amun mandi wajib banyunya kurang 2 kulah sahkah? Jangankan kurang 2 kulah, asalkan jangan najis saja. Syaratnya mandi itu walaupun kita itu sebalik 10 liter saja mandi itu, asalkan meliputi aja, terbasuh seberataan tubuh kita sah hukumnya. Walaupun sebutul banyu misalnya sebutul ini, mampu pian itu meratakan seluruh tubuh pian sampai ke lubang-lubang, walaupun 1 butul ini tak ada apa-apa sah hukumnya. Jadi kadang mesti harus 2 kulah. Nah 2 kulah itu supaya kita itu jangan kepercikannya nanti menjadikan itu banyu tadi musta'mal. Kalau bisa menjaga pakai butul, pakai butul mandi, enggak apa-apa. Biar 3 liter aja, 4 liter, asalkan bisa meratakan ke seluruh tubuh bagian-bagian yang wajib yang bisa kita sampaikan air, kada apa-apa. Amun banyunya karena percikan air kita mandi, lihati percikannya itu banyak atau kada. Kalau percikannya itu terlalu banyak, kepada air yang kurang daripada 2 kulah, sehingga ditakdirkan seandainya percikannya itu pakai warna, maka banyu 2 kulah tadi berubah warnanya, maka hukumnya musta'mal tuh. Kalau ini percikannya sedikit aja, di banyu kurang 2 kulah itu kada apa-apa.
Nah, mun banyunya lebih daripada 2 kula, itu biar terpercikan gak ada apa-apa. Inge, jadi percikannya itu kalau di dalam kitab Fathul Qarib itu dijaga aisan atau takdiran, baik secara nyata ataupun secara ditakdirkan. Yaitu berubah rasanya, berubah baunya, berubah warnanya. Kalau percikannya itu seandainya ditakdirkan berwarna, berbau ataupun berasa. Umpamanya manggurulah. Ingat akan perhatikanlah, banyu kita mandi itu atau berwudu itu, kalau percikannya sedikit aja kada apa-apa, kada mempengaruhi banyu yang kurang 2 kula. Mandi kah? Ada munnya banyak, nah itu baru diperhitungkan. Banyunya seimbir, percikannya misalnya setengah imbir. Nah itu membahayakan dalam artian banyu itu bisa menjadi mustakmal. Niat mandi junub apa perbedaannya dengan mandi haid? Sama saja niatnya. Mandi junub, mandi haid boleh disamakan. Sengaja aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Seperti itu aja. Kalau dikhususkan. Contoh, misalnya tokoh haji itikala. Nawaitul gusla. Nah itulah li janabati fardalillahi ta'ala. Itu dikhususkan namanya. Sengaja aku mandi untuk janabat. Untuk junub karena Allah Ta'ala. Kalau haid nawaitul gusla lil haidi karena Allah Ta'ala fardalillahi ta'ala. Kalau nang umum aja mandi junub, mandi haid, mandi nifas, mandi apa lagi lah? Ya mandi bang, mandi wajib namanya. Langsung aja sengaja aku mandi wajib fardalillahi ta'ala. Nawaitul gusla fardalillahi ta'ala. Sudah sama sebenarnya. Umi Abdurrahman, kalau dah matahari terbit, salat sunnah qabliyah subuham, salat wajib subuh. Salat subuhnya mengqada kalau sudah lewat jamnya, lewat isyraq sudah. Nah, kalau dah matahari terbit, salat sunnah qabliyah subuham, salat wajib iya qada niatnya kalau sudah timbul matahari. Amun tangan kita kaculup kabanyu yang kurang 2 kula tadi kada ada pengaruh juga ka guru. Lawan kasuciannya. Nah, supian ajalah ulun padahkan. Ini misalnya banyu seperti inilah, banyu seperti ini. Pian culupakan tangan pian. Pian culupakan ini kan kurang daripada 2 kula. Pian culupakan, kalau pian kada berniat, itu kada berpengaruh. Tetapi kalau pian berniat lah misalnya nah, culupakan tangan sengaja aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Tangan kita ini karena banyu. Pian tarik, nah itu langsung mustakmal. Karena berniat itu ketika air menyentuh banyu di mana aja bagian tubuh kita menyentuh banyu. Jadi kalau pian masukkan tangan pian ke imbir, kada berniat kada apa-apa. Ditarik kada mustakmal. Tetapi manakala pian berniat, nah aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Tarik banyu di akuan ini di sini pun tetap hukumnya jadi mustakmal. Nah, karena tadi niat namanya bekas dipakai, bekas niat sudah. Ada orang menyambat nikah batin itu kayak Pak. Menikah batin itu adalah mengucap 2 kalimat syahadah. Satu mengucap asyhadu alla ilaha illallah, satunya mengucap Muhammad Rasulullah. Maryam dan ya masalah. Tapi itu untuk 2 laki bini, bukan untuk orang. Guru minta doanya baru merintis berjualan guru. Amin, masyaallah bian Nur Hasanah. Mudahan bagus. Hari apa bukan Nur Hasanah? Hari Minggu yang bagus Nur Hasanah. Guru menemukan mazi setelah salat, apakah salat harus diulang? Kalau mazi itu ditemukan setelah salat dan terasa masih di penis pian, itu diulang karena mazi itu hukumnya adalah najis. Berarti keluar mazi berarti pian berarti pian waktu salat intisar tuh. Amun disuruh mandi 9 tapi disuruh awaknya yang rahim di kiri, yang rahman di kanan, terakhir Allah di kepala guru. Kenapa? Kada apa-apa. Bacaan mandi itu kada jadi masalah. Mandi 9 tuh Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah. Bagus tuh Allah berdahulu, hanya Ar-Rahman, Ar-Rahim belah kiri. Ini bagus tuh seperti itu. Guru jumlah salat kada berapa rakaat guru? Guru jumlah salat kada berapa rakaat? Apa tuh? Kada tahu lu namanya. Mandi suci bacaannya, mandi suci apa? Mandi suci itu cuma satu aja. Mandi junub namanya. Kalau mandi biasa namanya Paula. Aku mandi wajib karena Allah Ta'ala, sudah seperti itu aja bacaannya.
Inggih maaflah ulun. Ulun mau ulangi. Ini tadi taliung pertanyaan orang. HP ulun ini kan. Salam guru, ada orang menyambat nikah batin itu sudah ulun jelaskan tadi. Sudah ulun nikah pada nikah batin itulah untuk orang yang dua laki bini. Assalamualaikum guru 4 batakun. Menghilangkan waswas syaratan sembahyang kayak apa guru caranya? Harus ditumbuhkan yakin. Jadi bila pian itulah waswas maliwati satu rukun batal pian sembahyang pian. Uswatun sebuting jaka uswatun. Nah ya tuh 2 tuh. Sunat ganjil uswatun naik, jangan 2 aja. Guru kayak apa supaya rajin beribadah makanan yang halal? Makanan bila orang itu makanannya yang halal, maka orang itu dipaksa oleh makanan itu untuk beribadah. Guru amalan apa yang bagus supaya anak menurut? Nah, rancaki diberi banyu yasin kah, banyu burdah kah, dan rancaki beilang lawan orang alim, membantu orang alim, menolongi orang alim, karena anaknya menjadi saleh itu insyaallah. Jambi Sumatera ikut ingin Masya Allah. Yang belum follow silahkan follow. Yang belum absen silahkan absen. Ingin Masya Allah. Terima kasih yang sudah absen lah. Mudahan pian sihatan seberataan. Walaupun majinya sedikit harus diulang Kak Guru. Iya karena najis. Bilanya majinya tuh sedikit tetap diulang. Kenapa? Karena maji itu hukumnya najis. Ingatakanlah air laki-laki itu 4 buting. 1 namanya air kencing najis. 2 air mazi namanya najis. Yang ketiga air madi namanya wa najis. Yang keempat air mani itu kada najis. Itu. Amun pian waktu sembahyang keluar mani itu kada batal sembahyang pian. Tapi wajib mandi. Kada batal wudunya tuh. Tetapi wajib mandi. Wudunya kada batal. Mun keluar mani kada batal mandinya. Masalah. Salah ulang. Amun pian itulah. Keluar mani di waktu sembahyang. Itu wudunya kada batal. Sembahyangnya yang batal. Nah itulah. Dan kada najis itu mani. Tetapi wajib pian sembahyang, wajib pian mandi, artinya tetap batal. Wajib pian mandi. Hamba Allah Ta'ala guru, Masya Allah guru terima kasih. Ini sehat pian lah masih di mana pian. Guru 4 batakun menghilangkan was-was yang tadi harus pian tubuhkan yakin. Bila liwat 1 rukun batal sembahyang pian. Jadi yakin ya, pokoknya yakin bang niat ini sudah pas itu. Bila pian berlalu sampai membaca Fatihah. Sah kada itu kada sah pian dah sembahyangnya. Hingga beritahu pangulun tadi kalanan. Waalaikumsalam mama opa masalah. Hingga yang hendak umrah dengan ulun Bombay silakanlah DM ulun. Yang hendak umrah Bombay dengan ulun. Hingga masyaallah. Dan ini arahan supaya lakas diberi keturunan. Insya Allah mudah-mudahan. Baca yang bagi perempuan kalau hendak berlakas hamil, baca Rabbi Habli Minas Salihin 100 kali. Letakkan tangannya di parut, baca Rabbi Habli Minas Salihin, ujar guru ulun. Enggak ada gir ulun, enggak ada. Waalaikumsalam lah, siapa nih? Persis. Kalau lakinya bacakan Rabbi Habli Minas Salihin 100 kali amaliannya. Ahlan wa sahlan Ahmad Rehan Yusuf masyaallah. Guru masyaallah. Ya Allah, Maryam doakan Maryam. Masyaallah. Salam dari Kalbar manis mata. Masyaallah orang manis mata. Guru doakan Dini Aryani rahmat supaya lakas diberi keturunan. Ia tadi baca Rabbi Habli Minas Salihin. Guru saya sudah 1 tahun diteluh. Dah berubat ke sana kemari belum sembuh. Nanti DM ulun. Waalaikumsalam guru Rijane Rugo guru masalah. Waalaikumsalam hamba Allah Ta'ala guru masalah. Masalah guru masalah. Assalamualaikum Kalimantan hadir guru sehat selalu amin ya rabbal alamin baiti salsabila. Masya Allah terima kasih. Barakallah masalah Aril. Guru doakan Dani Aini rahmat supaya lakas diberi. Iya tadi bacaannya. Assalamualaikum. Orang tambah Serinah Cipa nih lah kada tahu. Sipa kah?
Wah si Pak ini keponakan ulun. Mun iya. Guru ulun kan doakan dan enggak supaya insyaallah baca amalan tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sarane masalah. Guru apakah boleh atau tidak membaca doa iftitah pakai Bismillah dalam salat? Nah, Rudi bagus pertanyaan. Apabila orang itu di dalam salat, lalu habis takbir Allahu Akbar, lalu dia terbaca doa iftitah, terbaca Bismillah itu kada boleh lagi membaca doa iftitah. Ingatkan Rudilah, apabila seseorang itu setelah takbir sudah terbaca Bismillahirrahmanirrahim, itu kada boleh lagi membaca doa iftitah karena dia sudah masuk kepada rukun namanya. Kada boleh dia berbulik kepada yang sunnah. Seperti itulah. Assalamualaikum, pembeli nukar makanan. Bayar tapi kinajar mengambilnya. Bis asar ini. Asal pian rida aja kada bapak. Ini ada pembeli nukar makanan. Bayar tapi kayak najar mengambilnya bis asar. Ini sudah bayar, sudah berakad. Habis asarnya mengambil kada apa-apa. Karena di dalam hukum Islam itu ada namanya pesanan. Jual beli salam namanya. Berapa guru umrah? Ya sekitar 30-an ke atas lah. 30, 31 lah. Kurang lebih. Nanti tergantung paketnya. Insya Allah dengan ulun berangkatnya. Berangkatnya dengan ulun. Acil iya. Assalamualaikum guru. Patakun kayak apa guru pendapat pian orang yang sudah nikah secara agama setahun. Secara agama bagus, secara agama. Apa yang pertanyakan habis. Waalaikumsalam. Masya Allah Maryam, terima kasih. Masya Allah Maryam. Maryam Palangkaraya. Banyak Maryam, ada Maryam Palangka, ada Kalsil, ada Kaltim. Waalaikumsalam guru, benarkah menyogok menerima sugukan membuat semua ibadah kita tidak diterima? Itu lain perkaranya. Masalah ibadah itu kan tergantung syarat dan rukunnya. Masalah suguk itu pekerjaan yang haram. Nah, pekerjaan yang haram itu bisa membawa kepada ibadah itu berkurang. Bukan berarti kada menjadikan kada sah, kada. Lain beda hukumnya nanti. Karena kalau ibadah itu ada rukun, ada syaratnya. Bila dipenuhi rukun dan syaratnya, maka ibadah itu sah hukumnya. Adapun perbuatan yang haram, misalnya menyogok, itu lain lagi perkaranya. Supaya anak pemasian menurut lawan kuitan guru. Ya yang tadi, ulun padahkan tadi. Rancaki diminumi banyu orang bersalawatan, beburdahan. Itulah. Habis itu bawa ke tuan guru, biar membantui orang tuan guru. Kalau nya halus gundul setiap hari Jumat, hari Rabu digunduli supaya pakih terhadap agama. Paham terhadap agama kalau nya begundul. Setiap minggu amalkan 41 kali. Assalamualaikum Ustaz Batakun. Bedanya niat lawan nazar. Niat tuh letakkan di dalam hati, niat tuh namanya. Kalau najar itu diucapkan, aku bernajar hendak ini misalnya, itu najar namanya. Diucapkan, niat tuh lafaznya diucapkan, tetapi niat itu letakkan di dalam hati. Kalau najar itu sahnya adalah diucapkan. Kalau digeritikan di dalam hati tanpa diucapkan dalam kitab itu masih niat namanya. Tetapi kalau najar tuh diucapkan nazar tuh, aku bernajar. Seperti itu. Itu perbedaannya. Najar hukumnya wajib, niat pun hukumnya wajib dalam ibadah tertentu seperti puasa, sembahyang. Nah itu wajib, zakat misalnya itu berniat wajib, tapi najar itu ada kaitannya dengan sesuatu nanti. Dari tampilan berbatakun lah kayak apa caranya memisrakan Nur Muhammad. Waduh, ngeliati piti ulun belum jok lagi ulun. Misrakan Nur Muhammad tadi ulun syaratnya ada ulun yang pertama. Pian belajar dulu ilmu tauhid, habis itu belajar masalah Nur Muhammad itu. Baru kalau pian sudah mengerti Nur Muhammad itu, baru cara mengamalkannya. Nah, mengamalkan Nur Muhammad itu yaitu dengan cara memesrakannya. Sama aja dengan memesrakan ilmu tauhid. Kalau ilmu tauhid berarti memandang sifat dan afalnya saja yang berlaku. Tetapi kalau kita masalah Nur Muhammad berarti pian memandang
semua ini berlaku timbul ada maujud seberataan ini kada lain seberataan itu mesra dengan Nur Muhammad, termasuk gerak dan diam pian itu berlaku Nur Muhammad juga. Nah mesra lah, jadi mesranya tuh Nur Muhammad itu. Namun pian meyakini bahwasanya seluruh batang tubuh pian itu zahir dan batin adalah Nur Muhammad, berarti seluruh yang terbit pada diri pian itu tidak lain dan tidak bukan adalah Nur Muhammad itu sendiri. Nanti pian belajar kalau salah, belajar dulu dengan orang yang mesrakan, yang bisa memesrakannya. Seperti itu belajar ilmu khusus. Belajar, tapi kena ulun padahkan sambil-sambilan lah. Hingga Assalamualaikum guru dari Lokman Tabuniau. Masyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lokman Nur Hakim Tabuniau Haifi, terima kasih. Hingga kena kita membahas Nur Muhammad lagi lah. Insyaallah. Kena mudah-mudahan rancaki jadi takunakan. Ternyata pembelian kadada mengambil. Pembeli kadada mengambil sudah 3 bulan. Terusnya duitnya dibayar diapai guru. Kalau orangnya itu masih ada, jadi tunggu aja. Kalau barangnya misalnya rusak, barangnya itu kada bisa rusak, disimpan aja barangnya aja itulah. Tetapi makanan tadilah, makanan 3 bulan lah, makanan. Kalau makanan gak ada apa-apa, kayaknya diganti. Ini kalau rusak. Duitnya disimpan aja dulu. Siapa tahu dia datang. Jika keluar mani setelah kencing, tapi beberapa jam lalu ada syahwat kecil, apakah ia wajib mandi? Iya, wajib mandi. Kalau itu memang ciri-cirinya itu mani yang keluar. Karena mani itu bisa aja kada keluar waktu itu tertahan di zakarnya. Karena waktunya intisar tadi itu tertahan di situ. Ketika seseorang itu bekami keluarnya, nah itu wajib mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudahan ulun tetamu pian pulang. Amin. Parin di mana tetamu ulun pian. Ingi jawala di mana siapa pian. Masyaallah amun taika parin. Ingi masyaallah tabarakallah. Assalamualaikum guru, apa hukumnya memberi makan kekanakan? Andangan makanan tuh berhutang. Apa tuh andangan tuh apa? Apa hukumnya memberi makan kekanakan? Bagus. Andaikan gololeh makanan itu berhutang, kada apa-apa. Orang itu kan berani berkorban bisanya tuh untuk beribadah, kada apa-apa, bagus sebenarnya. Asalkan hutangnya dibayari. Kalau hutangnya kada dibayari itu baru masalah. Kada apa-apa kita tuh berhutang. Misalnya hendak pernah berbuat baik dan kita mempunyai aja kemampuan nanti untuk membayarnya. Waktu itu misalnya kada apa-apa kita berhutang. Banyak aja ulama yang kayak itu. Berhutangnya nah, untuk apa? Untuk orang supaya nyaman, bahagia, orang perlu dia berhutangnya. Itu banyak aja. Biar kada tahu itu. Orang-orang guru-guru kita banglah. Guru-guru ulun itu banyak nyesidin berhutang. Ampun maaf ulun, bukan menjelikan guru ulun kada, tetapi maksudnya sidin itu hendak membahagiakan orang tuh nah wani berhutang sidin. Ya wani, tapi kada ada yang tahu orang berhutang. Sidin berhutang orang kada tahu. Nah yang penting orang nyaman di majelis kah, orang nyaman itu menolongi orang. Nah itu bagus, namanya wajahidu bi ampusikum wa amwalikum, namanya berjihad bersungguh-sungguh, itu berkorban dengan dirinya dan dengan hartanya. Itu bagus. Kalau bawa ada ustadz kayak itu nyaman itu. Kalau majelis itu makmur majelisnya ini. Nah, itu ulun tuh mengharapkan tuh seperti itu. Wajahidu bi amwalikum, wajahidu bi ampusikum wa amwalikum. Itu paling bagus. Itulah. Jangan memikirkan kita ini kayak apa, kita ini namun kada diberi orang, jangan pikirkan kita memberi orang ya. Untuk ustad panglah, ustad jangan memamerkan kemewahan. Berjuang agama itu jangan mengharap dari orang, tetapi kita lah yang memberi orang. Itu yang utama. Menyinggung perasaan orang kena.
Apalagi berkisah sedekah misalnya di majelis. Kita kada pernah bersedekah di majelis. Misalnya, itu untuk ustadz-ustadz jemalah yang yamunnya kawa. Itu orang yang di majelis itu dihargai, dihormati. Jangan kita mengharap orang, tetapi kitalah yang memberikan penghargaan terhadap orang. Ini memberikan penghargaan dengan orang, tukarakan apakah orang di majelis itu, asal orang senang ke majelis, asal orang itu senang mau ke majelis. Nah, itu. Dan kita mengamalkan ilmu, sambil mengamalkan ilmu kita di majelis itu, belajar kita itu termasuk orang yang nang mutasaddiqin namanya, nang wajahidu bi ampusikum wa amalikum dah. Mudahan kita termasuk yang itu. Maryam, Masya Allah. Terima kasih Maryam. Salat orang istihadah itu bagaimana aturan caranya? Wah, salah, bagus pertanyaan, perhatilah. Orang yang istihadah itu pertama perlu diketahui. Orang yang istihadah itu ialah orang yang senantiasa keluar darahnya melebihi 15 hari. 15 hari. Jadi batas haid itu adalah 15 hari keluar darahnya. Itu haid, batas haid. Nah, setelah 16 hari, seseorang itu keluar masih darahnya. Perempuan tadi, dia tuh wajib salat dan boleh digauli, wajib puasa. Sudah wajib mengerjakan yang pardu-pardu. Jadi bagaimana caranya? Caranya itu adalah dia berwudunya itu setelah masuk waktu. Yang sebelum masuk waktu itu dia membersihkan dulu kemaluannya, dibersihkan. Habis itu dibalut. Nah, habis dibalut itu baru dia berwudu ketika masuk waktu itu. Niat wudunya tidak boleh raf'al hadasi, tetapi listibahati salati, bagi membolehkan sembahyang. Niatnya. Setelah itu baru dia sembahyang. Tidak boleh dia menunggu belum masuk waktu berwudu sudah bersihkan, tidak boleh. Bagi orang yang istihadah ataupun selisil baul itu sama. Hukumnya seperti itu, berwudunya harus menunggu waktu. Maryam, terima kasih, Masya Allah. Dan kekuatan wudunya itu untuk 1 kali fardu saja. Untuk 1 kali sembahyang fardu. Begitu caranya orang yang selisil baul. Masya Allah, pertanyaannya banyak lagi. Nah. Assalamualaikum guru 4 batakun. Waalaikumsalam. Karanan orang gadai tuku sama kita, tapi tukunya disiwa sama orang yang punya. Yaitu akadnya 2 kali berarti. Inggi. Pianinya kada kau manabus, lalu inya menyiwa. Ada bapak. Kada jadi masalah. Boleh aja, asalkan inya juga nama izin akan. Kan kita misalnya menyiwa toko lah, menyandai toko lah, menggadai toko. Kita menggadaikan dengan orang. Lalu, kan toko kita tuh kan ibaratnya digadaikan, harusnya itu kan milik kita. Ibaratnya hak kita. Hak kita. Lalu inya hendak menyiwa. Kada apa-apa, kada jadi masalah. Hingga kada jadi masalah. Bang sebenarnya. Karena dia seorang, harusnya kan kalau kita itu dia menggadaikan, ada orang lain selain dia yang hendak menyiwa. Itu kita harus minta izin dengan orang yang menyandakan itu, menggadaikan. Tetapi kalau dia langsung itu ada apa-apa. Karena itu sebenarnya kalau gadaian itu haknya sebenarnya. Tetapi karena digadaikan lalu menjadi hak kita. Nah, hak kita ini kan kalau diizinkannya saja ada jadi masalah. Mun orang lain menyiwa. Kalau dia seorang kan kada jadi masalah. Amalan yang baik yang sujud terakhir baca Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu amalan yang baik kalau waktu sujud. Yajid, terima kasih. Cara kita mengenal diri kita sendiri. Syahr ini kalau kita mengenal diri kita itu ada beberapa jalur lah, di antaranya adalah jalur tauhid namanya. Yang kedua melalui jalur Nur Muhammad namanya. Mengenal diri kita jalur tauhid adalah mengenal akan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah Ta'ala. Sehingga dengan membandingkan sifat kita dengan sifat Allah Ta'ala, mengerti kita Allah Ta'ala itu bersifat kudrat, kita kada kudrat. Allah Ta'ala itu bersifat kadim, kita kada kadim. Allah Ta'ala itu bersifat baka, kita kada baka. Jadi mengenal diri kita lewat jalur tauhid adalah mengenali diri kita dengan mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Nanti baru diamalkan, itulah membandingkan
sifat kita kada kadim, Allah Ta'ala nang kadim, Allah Ta'ala kudrat, kita kada kudrat. Seperti itu namanya jalur tauhid. Kalau jalur mengenal diri kita melalui Nur Muhammad, ya kenali aja diri kita ini bahwasanya kada terbit, kada nyata, kada bisa apa-apa. Itu seluruh kita zahir dan batin kita ini nampak adalah kenyataan daripada Nur Muhammad tadi. Kalau kita jalur tauhid, masanya nampak diri kita ini adalah nyata, adalah majar kenyataan sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Seperti itu. Kada usah tinggi dulu belajar itulah. Orang ini hendak jadi wali, hendak ma'rifat, hendak terbang ke langit terus. Ilmu jangan, ilmu itu cukup. Kita itu belajar ilmu tauhid. Kalau gurunya ahli menjelaskan, pian akan kenal diri pian, dan pian akan kenal benar-benar kenal, yaitu sampai kepada makam ma'rifatullah. Walaupun belajar ilmu tauhid aja, asalkan gurunya nyatakan gurunya yang utama, gurunya yang utama yang bisa menjelaskan sifat wujud itu seperti ini, yaitu memusahadahkannya seperti ini, merasamkannya seperti ini, merasakannya tuh seperti ini, memesrakannya tuh seperti ini, menyatakannya tuh seperti ini. Walaupun sifat wujud satu aja, kalau usah banyak-banyak belajar. Ini kita ini belajar ilmu ma'rifat, pindah guru. Nah itu pian akan bimbang kayaknya. Cukup satu guru pian belajar, tapi ambil guru yang ahli, belajar ilmu tauhid. Habis itu belajar masalah apa untuk mengenal diri, ya termasuk belajar Nur Muhammad nanti kalau sudah bisa belajar ilmu tauhid. Nah itu dua macam ini pian pelajari kalau hendak mengenal diri. Ingin belajar dengan guru yang benar-benar ahli lah. Mun kada ahli kita ngambang terus, kada mau yakin. Salam kenal dari Kapuas Inggi, itu penting lah. Assalamualaikum, misalkan ahli maksiat tapi hobi bersalawat, apakah salawatnya dipandang Allah Ta'ala? Tetap dipandang Allah Ta'ala. Nah, karena orang yang maksiat lah, usir, the good father lah. Karena orang yang ahli maksiat, apabila inya itu mau aja mengucap salawat atau berzikir, itu pertanda Allah Ta'ala itu akan menarikinya untuk mencapai ma'rifat terhadap Allah Ta'ala, dan dia akan meninggalkan maksiat. Asalnya tuh mau berzikir aja atau mau berbuat baik ya tuh. Orang tuh ahli maksiat lah, atau orang itu ya ahli maksiat lah, asalkan mau jenya berbuat taat, mau berbuat baik, apalagi berzikir. Orang itu berarti menandakan orang itu akan ditarik oleh Allah Ta'ala kepada makam ma'rifat berarti. Kita mencium tangan orang yang lebih tua atau orang yang berilmu, apakah hakikat atau itu tergantung pandangan kita. Ada kita mencium tangan orang itu karena ta'ziman, mentakzim karena dia lebih tua, menghormati karena lebih tua. Nah, ada juga orang itu secara hakikat mencium asar daripada sifat dan afalnya Allah Ta'ala, atau mencium tangan orang itu daripada asar daripada Nur Muhammad. Seperti itu. Kalau guru ulun pernah menanyakan dengan guru ulun, karena makam itulah, di makam itu kenapa Sidin habis disalami orang, Sidin mencium tangan Sidin. Ulun bertanya dengan Sidin, wahai abah, kenapa pian habis mencium tangan orang tuh, misalnya bersalaman dengan orang atau menyentuh sesuatu, pian itu pian cium. Ujar Sidin, aku mencium ini karena aku, ujar Sidin, itu menyentuh asar daripada kenyataan Nur Muhammad. Nah ini Sidin mengamalkan Nur Muhammad itu seperti itu. Karena seluruh alam ini adalah asar atau bentuk atau kenyataan daripada Nur Muhammad. Nah sehingga apapun yang beliau sentuh itu beliau cium. Jangan bini orang. Jangan orang itu tetamu cium itu apa jurang. Ini Nur Muhammad ini setampar orang. Ya lah, maksudnya kalau Sidin itu biasanya bersalaman dengan santri ya. Sidin tuh kada mau dicium tangan Sidin, jarang. Jadi Sidin mencium, habis itu ya Sidin apa ya? Oh Sidin penjelasakan bahwasanya Sidin inilah bahagian daripada mengamalkan Nur Muhammad itu, memesrakannya itu, bahwasanya setiap sesuatu yang kita lihat, kita sentuh, kita rasakan, semuanya itu asar bekas. Jadi kita tuh terbit nyata daripada Nur Muhammad tadi itu, supaya kita bisa mesra dengan Nur Muhammad itu. Jadi kada bisa lepas kita memesrakannya itulah, per detik, per waktu itu jangan pian lepaskan kalau memesrakan Nur Muhammad. Kenapa? Karena diri pian kita sebijian ini adalah Nur Muhammad. Seluruh alam ini sebijian Nur Muhammad.
Nah, taliung pulang. Diurang lah mahauli orang tua tapi menjamu makanan tamu-tamu berhutang. Kada apa-apa tuh pian aja itu ada jadi masalah. Amunnya kada mampu kada usah. Amunnya mampu kada apa-apa. Ingatakan itulah menjamu orang tadi munnya handak pian mampu aja kada apa-apa. Berhutang. Abai supaya jualan selalu lancar ya Masya Allah. Baca kalau hendak berjualan Fatihah 7 kali. Kalau sembahyang menaguk liur batal sembahyangnya guru. Menaguk liur tuh ada batal. Asalkan liur nang khalisan. Rikun khalisun. Artinya benar-benar air liur. Jangan bercampur soto atau manis, rasa, pahit. Itu kada boleh. Ini batal sembahyangnya. Kalau air liur murni itu tidak membatalkan akan sholat. Begitu juga dengan puasa. Asalkan murni air liur tidak ada terasa pahit. Tidak ada rasa apa macam-macam. Tidak apa-apa waktu sembahyang. Jikalau mani keluar setelah kencing tanpa syahwat, apakah tetap wajib? Kalau ciri-cirinya mani, ya wajib kita sembahyang. Wajib kita mandi itu. Maryam, Masya Allah. Masya Allah. Makasih Maryam, siarlah Maryam lah. Ulun da jamaah di bawah Maryam lah. Di bawah Maryam yang ini nah, berjalanan. Mudah-mudahan sidin sehat. Semalam Mbak Impus sidin, mudah-mudahan sehat. Hari ini sehat Bang sudah ada di kamar sebelah. Doakan mudahan rezekinya lancar Maryam. Bertahan mudahan hajatnya kabul. Insyaallah membawa ulun sampai ke Jawa. Ada di sebelahnya. Mudahan sehat. Semalam garing. Ini sudah sehat. Alhamdulillah hari ini sudah sehat. Buya, Masya Allah. Tatkala kita sudahlah. Ulun yang teliung pertanyaan pian ini HP ulun ini bisa bergerak surangnya. Bila lebih 100 selalunya mantul. Jadi ulun minta maaf dengan pian lah. Munnya pertanyaannya teliung. Artinya tidak terbaca, tolong sampian ulang. Punya sampian. Atau tidak terjawab ulun. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Ica. Assalamualaikum salam aulia rahmah. Bahagiaku untukmu. Masya Allah. Bagabai hadir. Jikalau mani sudah ulun jawab akan tadilah. Guru kalau kita sudah berwudu, pas kita berjalan, hendak sembahyang, apakah wudu kita masih sah selama kada membatalkan wudu? Selama kada membatalkan wudu, biar seharian di dalam mobil kah di mana kah. Asal jangan takantut, taguring, tersentuh kulit laki-laki perempuan, tersentuh kemaluan dengan telapak jari, dengan telapak tangan ini, itu ada batal ataupun gila, itu ada batal. Biar seharian kalau habis berwudu berjalan. Waalaikumsalam di mana pian lab guru ini nah di Ampel ulun lab lagi di Ampel ulun di bawah Maryam di bawah Maryam yang membacakan ulun rancak tuh nah membacakan ulun lab ini doakan sidin sehat mudahan yang memandang nur yang dipandang nur kayak apa iya itu yang memandang nur yang dipandang nur yang merasakan nur itu baru pian mengamalkan Nur Muhammad namanya. Apakah yang belajar Nur Muhammad wajib paham sifat 20 terlebih dahulu guru? Ya nyata. Wajib dulu dia paham. Karena dia yang merasa. Kalau orang yang paham sifat 20, dia kadang merasa bahwasanya dirinya yang memandang Nur Muhammad. Tetapi ada perbedaan lah, the Godfather lah. Kalau musahadah liwatnya itu jalur tauhid yaitu sifat 20, dia memang memusahadahkan di sifat dan di afal. Tetapi kalau di Nur Muhammad dia menyatakan mutlak dirinya adalah Nur Muhammad. Sama-sama panah yang satu di jalur tauhid itu di sifat 20 namanya tuh panah pada sifat, panah pada afal namanya, panah pada zat namanya. Tetapi kalau di jalur Nur Muhammad itu cuma panah pada Nur Muhammad. Sama-sama pada panah namanya. Bagus belajar sifat 20 itu masih makin dalam. Kalau dia belajar sifat 20 lalu belajar masalah Nur Muhammad lagi habis itu. Nah baru dia mengerti yang memandang itu tidak ada. Nah, kalau masalah tauhid kan dia itu menyatakan dirinya kadada. Tidak ada juga, yaitu memanakan pada sifat dan afal tadi. Nah tapi kalau jalur Nur Muhammad, dia itu langsung artinya dia menyatakan dirinya tidak maujud, yang maujud cuma Nur Muhammad saja. Hingga Maryam mendoakan Maryam, Masya Allah, tabarakallah.
Enggak. Guru kita ini berwudu, pas kita berjalan hendak sembahyang tetap kada tadi sudah menjelaskan. Masya Allah, ulun kayak apa bila ada kesusahan tapi ulun merasa supan meminta ataupun berdoa tentang susah ulun ingin. Itu pian kan di makam asik, di makam asik namanya pian itu di makam fana pada ilmu namanya. Di makam fana pada ilmu itu kadang dinampakkan lah Maryam lah kita itu malu meminta karena kita sudah mengetahui Allah Ta'ala kebesaran Allah Ta'ala satu. Nah, dan kita mamlu juga kadang-kadang. Itulah Maryam seperti ini. Maryam Palangka lah, khususnya Maryam Palangka. Karena beliau ini sudah di makam asyik panah dalam sifatnya Allah Ta'ala. Di antara panahnya sifat dengan Allah Ta'ala itu satu, seperti yang sampean rasakan. Itu fana di sifat ilmu namanya. Di sifat ilmu bisa, di sifat kudrat bisa, di sifat iradat bisa. Yang jelas panahnya di sifat ilmu. Yang seperti ini. Kita itu artinya seperti yang dikatakan pian. Malu meminta dengan Allah Ta'ala. Itu karena kita mengetahui, diberi rasa oleh Allah Ta'ala kita itu merasa Allah Ta'ala mengetahui. Dan kita itu apa juga lah. Itu bang merasa itu bang seperti itu. Jadi iya beda maji dengan mani. Beda. Kalau maji itu warnanya bening. Kalau mani warnanya kan putih. Berbeda. Kan air tadi ulun sebutakan. Sudah 3 macam. Ulun dari Handil Bakti. Oh ya pandi Masya Allah. Maaf lah ini api ulun tegisir terus kayak manunya. Pertanyaan orang ini nah kayak apa supaya kada tegisir lah. Kalau kita tahan di nur haja guru, aman aja kalau guru. Nah, kada kawal lagi menaikkan ke atas semua, kada mau jemis lah. Kita itu pasti bertahan di makam musyahadah namanya di Nur Muhammad. Masalah naik dan kada itu urusan Allah Ta'ala namanya ma'rifat namanya. Ma'rifat itu pemberian Allah Ta'ala. Seseorang itulah di makam tauhid itu sampai terakhirnya cuma di makam musyahadah. Di makam musyahadah menyatakan la maujuda la fa'ilallah la qudrata ilallah. 3 macam, kada maujud dirinya, kada maujud zatnya, kada maujud sifatnya, kada maujud apalnya. Itu sampai di situ aja makam kita. Adapun kita kada merasa bahwasanya mempunyai apal, mempunyai sifat itu namanya wasil sudah. Itu sudah makam wasil namanya. Sama dengan kita tadi. Guru ulun bertahan di Nur Muhammad aja kada kau menaikkan. Tidak ada lagi. Menaikkan naik kepada makam panah pada Nur Muhammad itu pemberian Allah Ta'ala. Jamislah. Adapun pian ini cuma memesrakan. Sampai makamnya itu cuma memesrakan, memanakkan. Sampai di makam Nur Muhammad itu aja. Itu makam kita. Makam wasil itu pemberian Allah Ta'ala. Ma'rifat pian mengetahui Nur Muhammad. Hakikat Nur Muhammad. Merasakan Nur Muhammad. Itulah namanya wasil. Terhadap Nur Muhammad. Jangan pian kira artinya orang itu harus menghabiskan Nur Muhammad itu. Kita itu kada habis Nur Muhammad itu sampai di makam musyahadah. Maka menyatakan Nur Muhammad. Nanti pian merasakan nampaknya Nur Muhammad itu setelah pian diberikan oleh Allah Ta'ala, yaitu namanya wasil terhadap Nur Muhammad. Disitulah pian tuh panah namanya pada Nur Muhammad. Kalau pian memusyahadakan Nur Muhammad itu namanya panah pada makam musyahadah. Setiap orang kayak apa aja tingkatannya. Orang berzikir kah? Orang memesrakan nur kah? Memesrakan sifat kah? Af'al itu sampai terakhirnya bimbingan guru itu cuma sampai di makam musyahadah. Kadeda lewat daripada itu. Lewat daripada itu, itulah namanya wasil ilallah atau ma'rifatullah. Makamnya Arabtu Rabbi birrabbi, Arabtu nuran nabika bidurin nabika juga. Itu baru makamnya. Orang berzikir itu. Sampai ke makam lejatnya sudah bagus. Orang berzikir itu kan ada yang sampai di makam lejat. Ada yang biasa aja. Kada merasakan lejat. Nah kelejatan itulah pemberian Allah Ta'ala. Kelejatan itu. Nah setelah lejat itu baru dia nanti merasakan kada berzikir. Karena sama zikir seluruh batang tubuhnya berzikir. Nah, seperti itu juga orang memusyahadakan Nur Muhammad. Orang memusyahadakan Nur Muhammad ini. Nah, dia kada merasakan aja menyatakan dirinya Nur Muhammad zahir dan batin. Setelah dia tenggelam nanti di dalam Nur Muhammad, benar-benar tajalli di gerak dan diamnya, di pendengarannya, di penglihatannya, Nur Muhammad,
barulah orang itu namanya wasil kepada Nur Muhammad. Sampai di situ kak ada lagi itu kena nanti bertingkat lagi. Nah itu tingkatannya macam-macam nanti kalau ma'rifat itulah namanya terbuka sir. Fanaul fana namanya. Fanaul fana. Mendapatkan sir, mendapatkan sirul asrar. Namanya nanti itulah namanya faidul ilahiyah, faidul rabbaniyah, pemberian daripada Allah Ta'ala nanti. Orang itu bisa aja sampai kepada musyahadahnya Nur Muhammad dululah. Terakhir pada Nur Muhammad. Nah apabila dia itu pana pada Nur Muhammad berarti dia wasil tuh. Kadang merasa dirinya yang ada adalah Nur Muhammad aja. Nampak kebesaran Nur Muhammad digerak dan diamnya saja. Nah itu berarti orang tuh wasil namanya terbuka futuhat namanya. Terbuka futuhnya. Terbuka futuh. Futuh artinya patah futuhan. Artinya terbukalah futuh. Beberapa pintu. Itulah yang ulun sebut sir namanya. Orang ini kan kada bisa sampai kepada terbuka sir. Terkecuali melalui futuhat. Dan terbuka futuhat itu kada bisa terbuka futuhat. Terkecuali melalui makam musyahadah. Makam menyaksikan, merasakan, memesrakan dulu. Dan di bawah bimbingan guru. Kada bisa terbuka futuhatnya. Seperti itu. Adalah orang yang misalnya kada dibimbing guru lalu terbuka futuhat ada. 1.000.000 seikung belum tentu. 1.000.000 seikung belum tentu. Karena itu anugerah Allah Ta'ala yahtasu bi rahmatih. Orang itu memang benar-benar dikhususkan oleh Allah Ta'ala mendapatkan rahmatnya. Terbuka sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Atau terbukanya tadi. Kalau dia musyahadah di Nur Muhammad. Nampak dia merasa diliputi Nur Muhammad. Ma ra'aitu say'an ila nuran nabika. Ma ra'aitu say'an qablah ila nuran. Jadi sebelum dia, sesudah dia memandang, nampak nanti seluruhnya Nur Muhammad, itulah baru orang itu namanya di makam, namanya fana pada Nur Muhammad. Jadi makam kita inilah jamislah cuma memanakan Nur Muhammad. Kalau musahadahnya di Nur Muhammad. Kalau musahadahnya misalnya di sifat dan afal, nanti baru pian namanya jajab. Jajab terhadap sifat dan afal. Arti jajab itu basariah pian diambil. Begitu juga kalau orang panah dengan Nur Muhammad. Basariahnya diambil, merasa Nur Muhammad tadi. Bukan lagi dimusahadahkannya, tapi dialah yang merasa bahwasanya dirinya itu sebijian Nur Muhammad. Nah itu baru namanya orang itu panah. Jangan pian marah, orang bertahan di Nur Muhammad. Memang bertahan di Nur Muhammad kita. Di waktu makam musyahadah. Kalau sudah panah itu kan udah bertahan lagi. Tergantung pian nanti tergantung pemberian Allah Ta'ala. Apakah kita itu diberikan jajab terhadap Nur Muhammad itu lama atau kada? Kalaunya lama misalnya sampai terbuka sirnya, wah untung benar pian. Nah, nyatakanlah kalau orang panah belum tentu diberi sir. Tapi kalau orang sudah diberi sir, itu berarti sudah melewati fanaul fana namanya. Beberapa kali kepanaan. Dan itu waktunya sebentar aja lah kalau pian mah. Waktunya tuh sebentar. Tergantung orangnya. Terkecuali orang di dalam khalwat. Di dalam dia sendiri berkhalwat itu biasa lama. Atau panah pada guru itu lama. Panahnya itu lebih lama daripada panah sendiri. Jadi orang panah itu 3 macam. Bisa yang paling cepat. 1 panah pada sifat dan afal melalui jalur tauhid. Yang kedua melalui jalur Nur Muhammad. Yang ketiga melalui panah pada syekh. Namanya ini yang paling utama adalah panah pada syekh. Bila pian biasa panah pada syekh, berarti pian sudah mendapatkan 2, yaitu panah pada jalur tauhid dan panah pada jalur Nur Muhammad. Asalkan gurunya ini ahli dalam bidang Nur Muhammad dan masalah jalur tauhid, dan beliau sudah wasil keduanya. Wasil melalui jalur tauhid, wasil kepada jalur Nur Muhammad lewat jalur Nur Muhammad. Lalu kita panah pada sidin, maka pian mendapatkan keduanya. Ketiganya panah pada syekh. Karena di syekh ini apabila dia bisa sudah merasakan mesra wasil terus dengan jalur tauhidnya, dengan jalur Nur Muhammadnya, lalu pian panah pada syekh, maka pian keduanya mendapatkan seperti itu. Nah, memasrahkan Nur Muhammad ataupun jalur tauhid ini, pian harus memasrahkan diri pian, memanahkan diri pian pada syekh. Kenapa? Karena ilmu daripada jalur tauhid ataupun jalur Nur Muhammad ini, pian waktu mengamalkannya, pian jangan merasa pian yang mengamalkannya. Nang 2 macam ini kecuali guru pian aja yang mengamalkannya.
berarti pian kada merasa pian yang mengamalkannya. Disinilah pian namanya panah pada Syekh sebelum pian panah pada Nur Muhammad dan pada jalur tauhid. Kira-kira paham pian itulah dua macam ini, tiga macam ini kuncinya. Karena apabila seseorang itu merasa dia mengamalkan, maka ketiga macam ini tertutup langsung baginya. Panah pada syekhnya tertutup, pada panah Nur Muhammadnya tertutup, panah pada jalur tauhidnya tertutup apabila dia yang merasa beramal ya, perai nilainya. Paham pian? Pahamlah. Ini yang utama ulun padahkan ini. Yang ulun pertamakan. Dalam berzikir kah, dalam apakah? Nah, bila jalur tauhid kita kada merasa diri kita yang beramaliyah. Itu sudah panah pian di makam musyahadah. Karena pian menampakkan sifat dan apalnya aja. Tapi kalau pian beramaliyah pulang, yang nampakkan itu adalah Nur Muhammad. Berarti pian kadada. Berarti yang beramaliyah itu Nur Muhammad aja. Berarti pian sudah bujur. Kalau pian itu beramaliyah itu adalah guru pian rasakan. Maka ketiganya pian dapat. Pian kada merasa yang ada hanya guru pian. Bila guru pian nang beramaliyah, guru nang wasil jadi kepada Nur Muhammad dan jalur tauhid, berarti pian keduanya pian dapatakan. Nah, panah pada Syekh mendapatkan keduanya, yaitu panah pada Nur Muhammad dan panah pada jalur tauhid. Apabila gurunya bisa wasil terhadap itu Nur Muhammad dan jalur tauhid tadi. Itu jasminlah panjang jadinya ulun menjelaskan. Nah, menjadi masalah tuh kita kada berguru. Nah, itu susah. Merasa kita beramaliyah tadi. Ya, itu tertahan pian. Kada mengerti pian. Kenapa ulun bertahan di Nur Muhammad aja. Nah, itu berarti pian kada berguru. Ampun maaf ulun. Ini kada paham berarti pian di situ. Nah, ampun maaf ulun. Ampun maaf lah ulun yang bertahan itu. Ini. Iya, beda mani dan maji. Guru amun hari datang ke rumah. Amun hari datang ke rumah orang minta duit tiap hari kalau minta duit zakat apa hukumnya? Bagus. Ini kalau kada mampu keluarkan aja zakat kada bapak. Karena zakat harta itu boleh jadi keluarkan setiap hari. Kada apa itulah sertika. Apakah makam Nur Muhammad itu akhir dari perjalanan? Maksudnya paling tinggi makam kada ada. Ya udah jelaskan tadi adalah makam kita itu akhir daripada makam kita musyahadah daripada Nur Muhammad atau masa salikin namanya. Orang yang musyahadah lewat jalur Nur Muhammad ataupun jalur tauhid ataupun lewat zikir itu namanya makam salik. Makam salikin namanya. Makam salikin ini akan berakhir di makam wasilin namanya. Makam wasil yaitu mesra'nya Nur Muhammad, mesra'nya tauhid tadi atau menerima jazbiyah atau wasil terbuka futuhat namanya. Nah, setelah terbuka futuhat itu tidak ada makam itu berakhir. Karena itu sudah terbuka namanya ilmu Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Di situ tidak ada berakhir. Kalau berakhir di situ berarti Allah Ta'ala berkada bersifat sempurna namanya. Nah, orang wasil itu adalah melihat jamal, kamal Allah Ta'ala. Yaitu melihat keelokan dan kesempurnaan Allah Ta'ala. Nah, kesempurnaan itulah yang mengandung sir, laduni namanya, ilmu namanya, hikmah namanya, dan itu tidak ada akhir lagi sesudah mencapai wasil itu. Nanti kalau diberikan Allah Ta'ala, kita ini sedikit diberikan Allah Ta'ala, dibukakan sir, dibukakan rahasia. Itu sampai meninggal pun tidak akan ada habis rahasia itu. Nanti apabila orang itu wasil, diberikan lagi. Beri wasil beda. Wasil jam 8, jam 9, jam 10. Itu berbeda nanti diberikan warid oleh Allah Ta'ala terhadap diri kita. Namanya warid atau laduni, atau sir, atau asrar, atau hikmah. Termasuk kasab, itu termasuk adalah sir yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, good fadalah. Jadi kita tuh kalau membicarakan sesudah makam wasil itu panjang. Tetapi kalau wasil ke bawah, itu salikin, awam, itu pendek aja pembicaraannya. Yang panjangnya apa? Pengamaliahannya yang panjang. Mengamaliahkannya yang panjang sampai kepada makam wasil ilallah. Kita ini rata-rata yang ulun tahu inilah kalau di komal di sini yang bertanya ini ampun maaf. Rata-rata tuh hendak mengetahui makam wasil di atas. Yang ulun ceritakan ini sebagian adalah makam wasil. Harusnya kita tuh bertanya di masalah makam bagaimana cara wasil. Itulah makam salikin namanya.
Makam salikin itu adalah makam perjalanan orang mencapai wasil. Orang belajar ilmu ma'rifah nih, ingatkanlah seluruhnya, ingatkan. Orang belajar ilmu ma'rifah itu belum tentu ma'rifat. Orang yang mengamalkan ilmu ma'rifat belum tentu orang itu ma'rifat juga. Karena apa? Karena kema'rifatan itu adalah pemberian Allah Ta'ala, yaitu wasil, ujar ulun. Ujar ulun dari wasil. Kita belajar Nur Muhammad. Wasilkah kita dengan Nur Muhammad? Tidak. Mengamalkan Nur Muhammad, wasilkah? Kada. Tetapi kita tuh namanya wasil di makam pengamalan. Bukan wasil benar-benar kita tuh merasakan Nur Muhammad. Sama dengan jalur tauhid tadi, mengamalkan tauhid, berzikir, musyahadah, murakabah, mentajalikan, memasrahkan bahwasanya yang mewujud hanya Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai sifat hanya Allah taala. Itu namanya wasil tapi di makam musyahadah. Bukan wasil pemberian Allah taala. Karena ma'rifat itu ingatakan dia pemberian Allah taala. Yaitu caranya tadi. Caranya apa? Yaitu belajar dengan guru sebenarnya. Manalah. Ntar dulu lah. Ini ada TikTok nih macam-macam diulahnya. Supaya ulun mengkonfirmasi. Kayak apa ini? Mana nih? Nah, yang satu lah. Nah, bulat tuh kemana ke sini kayaknya. Nah. Masya Allah, Ibrilah. Ini masalah Nur Muhammad ini. Masalah Nur Muhammad ini pandirnya panjang bian. Masalah Nur Muhammad ke jalur tauhid ini Maryam na ahlina. Orang yang sudah merasakan bagaimana mesranya Nur Muhammad itu. Siapa kena yang tajali? Kalau Nur Muhammad itu orang yang sudah wasil pasti mengerti apa yang ulun bicarakan ini. Riset dulu HP-nya guru, matikan HP-nya, hidupkan kayak bahasa. Napa tuh? Ini kayak itulah. Ini bisa bang. Bujurlah lamunnya kada kenal Allah Ta'ala, kada sah sembayangnya atau ibadahnya. Kalau kada kenal Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala itu cukup kita mengetahui Allah Ta'ala itu Tuhan. Sudah, itu kenal. Orang kenal itu kan macam-macam lah. Jangan pian artikan, Arif Putra lah. Kenal tuh harus ma'rifat. Enggak. Kenal itu cukup dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sudah kenal namanya. Itu sudah kenal. Itu sah ada ibadahnya. Bila kada mengucap 2 kalimat syahadat, kada kenal berarti kada sah ibadahnya. Ini ingat akan orang-orang nama lajari inilah, nama lajari amun kada kenal Allah Ta'ala, kada sah ibadahnya aja. Jangan diasih itu, karena kenal itu berbeda-beda. Kekanakan kita kayak apa sembahyang. Nong orang nong jauh dari guru kayak apanya sembahyang. Orang yang dekat dengan guru pun belum tentu dia kenal. Sedangkan pian pun belum kenal namanya. Ingat kan? Kenal itu cukup mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyatakan bahwasanya yang lain itu kada Tuhan. Itu sah dah ibadahnya. Asalnya Islam. Sah sudah ibadahnya, rukunnya dipenuhi, syaratnya dipenuhi. Ingatakan guru-guru nang memadahkan inilah, nang belajar kada kekaruan ini, nang guru-gurunya menguyuhi ibadah mun kada kenal Allah Ta'ala. Orang beribadah tuh kenal namanya. Hingga ulun kadang sarik itu memadahkan itu mah hambar orang beribadah namanya. Kenal itu berbeda-beda. Pian kenal ulun ini dari muka aja, kada tahu apa di dalam gigi ulun, itu beda nanti. Dokter yang tahu apa yang ada di dalam ulun nih, berat badan ulun yang tahu, pian kada tahu. Begitu juga kenal dengan Allah Ta'ala itu. Ada orang dengan kenal sifatnya aja, ada yang kenal namanya aja dulu. Berarti itu sah ibadahnya sah. Ngatakan itu ustadz-ustadz yang itu tuh, yang memadahkan kada sah tuh. Pondok mana di Lamandau, gratis pondok dengan ulun. Ulun kasiangan salat jam 6.30, niatnya apa? Keadaankah atau terima kasih ingin Masran Abi Afwan masalah Maryam. Kalau orang itu misalnya sudah israk Masran, nah itu niatnya keadaan. Kalau israk sudah timbul, artinya habis. Sembahyang itu apabila habis waktunya, berarti keadaan nilainya. Kok bahasa Kalimantan? Iya, saya bahasa Kalimantan. Memang orang Kalimantan saya. Terima kasih yang membagikan orang Kalimantan. Mantap.
Eh, Masya Allah al-mahami, Masya Allah. Inggih anallah. Masya Allah. Inggih, Masya Allah. Terima kasih yang hadir. Kenapa kok tulisannya Ampil Jatim? Iya, saya lagi di Ampil. Saya lagi di Ampil ini. Hmm, Saya orang Kalimantan tapi lagi di Ampil. Hmm, Guru Pahmi Wartapura Masalah. Masalah. Hingga oh itu kan Zaid Qaim adalah Masya Allah. Rubah takon jar orang. Nama ulun lawan inya kada jodoh. Kayak apa supaya tetap jodoh? Cepati melamar. Ada usah bengar-bengar. Dan mungkin bayi itu hitungan lambat. Ngilamar inya. Cepat tidak jadi jodoh biar. Namanya kah Masya Allah. Inge. Orang Kalimantan ngajinya trik-tokan ya. Insya Allah. Inge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ngaji tasawuf, nggak. Saya cuma menjawab pertanyaan. Guru ulun mujahid. Oh iya kah? Tapi bertahun-tahun menjahit baju, tapi bajunya bertahun-tahun bajunya kada diambilnya. Kayak apa guru? Iya itu. Kalau belum dibayarinya atau dicari orangnya lah itu inggih. Hidayat, Masya Allah. Titi, Masya Allah. Iya, membingungkan bagi yang tidak paham, tidak mengerti, bingung. Terima kasih guru ilmunya, Masya Allah. Terima kasih James. Bujurkah guru ada yang bisa membukakan Nur Muhammad misalnya guru atau iya? Kita tuh tidak bisa terbuka. Kalau terbuka itu maksudnya belajar ilmunya. Ilmu itu kan mengetahui namanya. Belajar tauhid, terbuka ilmu tauhid. Itu melalui guru. Iya guru yang bisa membukakan itu. Artinya membukakan di bidang ilmu. Ataupun kalau kita merasakan nanti hakikat daripada ilmu itu, ilmu Nur Muhammad, merasakan masalah Nur Muhammadnya itu adalah setelah kita dibukakan oleh guru, yaitu ilmunya dibukakan dengan kita, cara musyahadahnya, cara mengamalkannya, baru nanti terbuka yang sebenarnya. Hakikat Nur Muhammadiyah itu yang sebenarnya, yaitu ketika seseorang diberikan oleh Allah Ta'ala wasil ma'rifat terhadap itu Nur Muhammad tadi. Itulah dari guru itu cuma membukakan ilmunya saja, menjelaskan saja, menerangkan saja. Itu adalah batas namanya talqin syekh namanya. Yaitulah talqin bimbingan daripada guru. Cuma sebatas itu aja. Adapun kita mesra nanti dengan Nur Muhammad atau fana pada Nur Muhammad itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Nah, tidak melalui guru lagi kita mendapatkan itu, tetapi langsung minallah. Namanya ilmu Rabbani, namanya itu adalah anugerah Allah Ta'ala. Sudah. Ujarnya buat akun. Masya Allah Titi, terima kasih. Masya Allah. Iya, terlalu dalam. Terlalu dalam itu karena saya tidak bisa menahan kadang. Saya menjelaskan itu terlalu dalam itu karena memang saya tidak mampu menahannya untuk menjelaskannya. Ya tergantung pertanyaan sampean. Saya kan cuma membuka mulut saya saja. Nanti dia sendiri yang sampai kemana dia stopnya. Dia mau menjelaskan itu. Kalau dia asik tidak mau berhenti menjelaskannya. Tergantung pertanyaan orang dan tergantung keikhlasan seseorang menanyakan itu. Kalau kita kan tidak punya ilmu. Ya, jadi kalau dia itu orang bertanya, saya dibukakan, ya saya dibukakan. Kalau enggak saya jawab. Tergantung. Nah, makanya lama saya menjelaskan itu ya tergantung pemberian orang untuk menjelaskannya itu. Nah, diberikan saya untuk menjelaskan itu seberapa lama baru ditutup orang, iya saya enggak menjelaskan lagi kalau sudah ditutup orang. Artinya benar-benar sampean itu mendapatkan anugerah. Saya juga mendapatkan anugerah bisa menyampaikan itu. Bukan dengan nafsu kita menjelaskannya,
tetapi itu benar-benar dikehendakinya. Makanya kan kalau pertanyaan di awal itu saya tidak mau menjawab, memang tidak keluar kalau dia dijawab. Waalaikumsalam warahmatullah. Makanya saya sering kalau ditanya itu masalah itu nanti menunggu saya jawab, menunggu saya dapat isyarat untuk menjawabkan. Itu saya jawabkan. Kalau sudah dibukakan ya saya jawabkan. Kalau sudah dibukakan orang sudah saya mesra, itu enak saja saya menjawabnya. Yang mudah aja menjawabnya karena bukan kita yang menjawabnya. Amalan supaya menimbulkan rasa musyahadah. Memesrakan dulu, kita mesrakan dulu. Kalau kada bisa menimbulkan rasa, gimana? Kita itu abah pikirlah. Orang itu supaya merasakan bahwa saya menimbulkan rasa tidak maujud, nyatakan dulu tidak maujud. Kurang itu supaya tidak merasakan tidak mempunyai sifat, nyatakan dia tidak mempunyai sifat. Kalau dia itu hendak merasakan tidak mempunyai apal, rasakan dulu bahwasanya dia itu tidak mempunyai apal, nyatakan. Kalau dia hendak merasakan Nur Muhammad, nyatakan dulu dirinya Nur Muhammad. Kalau tidak ada cara itu, cara itu namanya musyahadah namanya. Itulah cara namanya disebut musyahadah, murakabah, memandang Nur Muhammad atau memandang sifat dan apalnya, atau merasakan sifat dan apalnya, atau merasakan Nur Muhammad meliputi dirinya zahir dan batin, lalu baru timbul rasa. Ibarat gula di dalam banyu itu kalau kada diaduk, kada tahu rasa gula. Padahal nyata gula itu ada di dalam banyu. Nyata sifat dan apal itu adalah kenyataan pada diri kita. Cuma kalau kita kada memusahadahkan, kada timbul. Begitu juga Nur Muhammad tadi itu. Nur Muhammad ini nyata zahir dan batin kita. Seluruh alam ini adalah daripada Nur Muhammad. Kalau orang itu kada mau rasakannya, memusahadahkannya, menyatakannya, memesrakannya, maka dia terhijab dengan majar Nur Muhammadnya. Padahal majar Nur Muhammad ini adalah nyata Nur Muhammad sebijian. Cuma pian asik merasa pian kada Nur Muhammadnya yang pian rasakan. Itulah kada mesra. Nah, cara memesrakannya itu adalah diamalkan. Nah, satu, memandang namanya musyahadah. Dua, merasakan namanya murakabah. Musyahadah dan murakabah ini kan bisa-bisa. Bila pian memandang itu memusahadahkan, maka timbul kena murakabah. Pian merasakan Nur Muhammad itu. Apabila sudah klub memandang artinya secara zahir, merasakan secara batin, maka pian namanya mesra zahir dan batin. Bila sudah mesra dan zahir dan batin, pian merasa lezat, merasa yakin sudah Nur Muhammad. Itulah namanya mesra Nur Muhammad tadi itu. Bila sudah mesra Nur Muhammad itu tenggelamakan di dalam Nur Muhammad, maka pian akan lenyap di dalam Nur Muhammad itu, diberikan Allah Ta'ala kelenyapan di dalam Nur Muhammad tadi itu. Disitulah pian itu namanya benar-benar sudah merasakan Nur Muhammad. Itulah makam pian wasil terhadap Nur Muhammad namanya. Kalau kadalika itu kada bisa pian merasakannya. Nah, belajarnya itu melalui guru. Yalah Maryam. Nah, itu berguru memesrakannya, apa yang dipandang, apa yang dilihat, dinyatakan dulu Nur Muhammad secara zahir, dimesrakan secara batin, dinyatakan secara batin, dipandang secara zahir Nur Muhammad, dipandang dimesrakan secara batin Nur Muhammad, zahir dan batin klub, baru lejat kita memandang secara zahir dan batin. Itu lejat itu setelah kita memusahadahkan. Setelah kita merasakan lezat, lalu kita asik. Setelah kita asik, baru kita tenggelam. Setelah kita tenggelam, baru kita itu merasakan bukan lagi yang lain, yaitu nampak sudah fa'in nama tuwallu pasama wajulah. Apabila sudah semakam kayak itu, maka seluruhnya nampaklah Nur Muhammad tadi. Wallahu alam. Nanti terus tuh belum sampai ke situ tuh hanya kita itu di makam namanya musyahadah dan wasil. Nanti setelah makam wasil itu, itulah yang banyak pian nanti menerima. Itu bagaimana rahasia Nur Muhammad itu terbuka. Itulah namanya sir, namanya asror, hikmah yang diberikan Allah Ta'ala. Itulah orang itu namanya istighraq fanaul fana namanya, sampai kepada makam bakabillah fanafilah yang sebenarnya di makam wasil. Arab tu Rabbi birabbi, sudah makamnya. Nah,
Itu panjang perjalanannya. Hmm. Itulah ingatakan itu. Ulun Andi dari masalah Andi masih masalah. Apa kabar pian Andi lawas kada melihat orang yang hendak bersedekah makanan dilanggar tapi diganti apa hukumnya? Asal jangan najar aja. Kalau dia najar kada boleh. Misalnya aku hari ini benajar bersedekah nasi goreng. Misalnya itu jangan diganti karena wajib sesuai dengan itu. Tetapi kaul lain mengatakan asalkan makanan aja boleh. Asal makanan bilang nggih. Nggak pernah wiritan Kiai. Kalau ke kokoran keluar ke kiri bau enggak ya? Kalau kukururan apa itu? Kukururan apa? Enggak ngerti saya kalau enggak dijelaskan. Kotoran. Kukuran ke apa itu? Enggak tahu saya. Ulun pernah diam di Nangabulik ke majelis pian dibawa oleh Ustadz Khair. Masya Allah, enggak. Sampai ulun kada tahu lagi guru yang namanya susah, itu sudah wasil namanya. Enggak. Karena ulun terpandang itu. Nah, itulah ulun jelaskan seperti yang dirasakan orang ini Maryam Nila. Orang itu mengetahui wasil dan tidaknya apabila orang itu tidak merasakan lagi nikmat, merasakan lagi bala, tetapi yang dipandang adalah orang yang memberi bala. Setelah dia menjalani masa-masa salikin yang susah diberikan Allah Ta'ala, nikmat diberikan Allah Ta'ala. Karena perjalanan orang salik itu ada kalanya diberikan nikmat, ada diberikan nikmat. Artinya ada yang dinilai dipandang orang itu bala, susah, dipitnah, di macam-macamnya orang pokoknya. Dihindari kawan, dipitnah kawan, macam-macam, susah, makan, minum, susah. Di samping itu orang yang menjalani makam musyahadah atau makam salik tadi, itu juga diberikan ma'unah. Karena dia masuk ke makam tajrid namanya. Orang itu apapun yang digeritikkannya di dalam hati akan terkabul. Walaupun dia susah. Tapi hidupnya dicukupi oleh Allah Ta'ala apabila orang itu di makam musyahadah atau makam tajrid atau di makam salik tadilah. Ini makam salik ini belum lagi masuk ke makam tajrid. Tetapi orang yang salik ini akan menapaki nanti makam tajrid. Nah disinilah dia mendapatkan cobaan macam-macam, baik bala, senang, suka, duka. Itu didapatkannya di makam salikin untuk menaikkan dia ke makam tajrid. Apabila makam tajrid itu dilewatinya, berarti dia sudah masuk kepada makam, nanti kepada makam wasil. Di mana dia mengetahui makam wasil? Dia itu setelah beberapa kali sudah dibukakan Allah Ta'ala futuhat, yaitu terbukanya wasil terhadap Allah Ta'ala, dibukakan Allah Ta'ala rahasia, itu dia tetap diam di makam tajridnya tadi itu. Nah setelah itu baru dia benar-benar wasil yang sebenarnya. Nanti apabila seperti yang dikatakan Maryam ini, kada merasa lagi itu susah, duka, karamat, kada berkeramat, doa mustajabah, tidak mustajabah, dihina orang, dimuliakan orang. Apabila dia merasa sama aja terus semuanya itu, hatinya mutmainnah, tenang, terus tidak peduli seperti air yang mengalir terus mengalir kepada muaranya. Nah, itulah namanya orang itu wasil sudah. Itu wasil di makam itu. Nah, itulah Maryam sampai sudah berarti sampai. Jadi pian kira lah, jangan pian kira makam wasil itu seperti apa. Makasih Maryam. Masalah ya. Itu Maryam lah. Ulun kena menelpon Maryam insyaallah. Ulun tahu sudah. Ampuni misalnya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Masalah. Aida puasa Syawal ini bolehlah digabung sama bayar hutang puasa. Boleh hukumnya, tapi niatnya adalah mengqada saja. Selama kita puasa di bulan Syawal, niatnya mengqada maka dapat pahala puasa Syawal dan bayar qadaan. Niatnya di malam hari lah. Sifatnya tajali gurulah mun belajar Nur Muhammadnya. Iya harus
harus mentajalikan. Harus mentajalikan. Makanya belajar ini perlu tengah malam supaya orang sunyi. Ulun sama kalau belajar ini kan menjelaskan. Makanya kalau fikih ulun biasa siang menjelaskan. Kalau siang tuh ada jauh, kalau malam ini cepat jauhnya. Kenapa? Banyak orang berdoa, banyak orang bertawajuh kepada Allah Ta'ala. Dan tempatnya sunyi kita. Nah itu mencapai kita itu cepat. Kenapa? Karena berkat-berkat orang-orang yang malam ini banyak orang yang wasil terhadap Allah Ta'ala di dalam makam musyahadanya. Karena makam kewasilan itu kebanyakan diberikan malam di hening, malam makam kewalian, makam kenabian, itu makam ma'rifat itu banyak didapat ketika malam. Banyak didapat, maksudnya sebahagiannya kalau orang beramaliyah. Tapi kalau siang bisalah, ma'rifat tuh kapan aja Allah Ta'ala hendak memberi, hendak siang, hendak malam, hendak dalam misi, hendak berjalan, terserah Allah Ta'ala memberi. Cuma orang yang di makam musyahadah ini kadang diberi di waktu dia musyahadah, kadang sebelum musyahadah, kadang sesudah musyahadah. Makam ma'rifat itu diberikanlah. Nyatakan 3 macam inilah. Orang yang di makam salikin atau di makam musyahadah, terbuka futuhatnya itu kadang-kadang sebelum dia musyahadah, ketika dia musyahadah, sesudah dia musyahadah. Ini perlu biar ketahui 3 macam ini. Dan orang itu pasti menjalani kena ketiganya nih dan merasakan ketiganya nih. Waktu berjalan kadang diberi, waktu duduk kadang diberi, waktu berkendaraan kadang diberi, kadang waktu mendengar musik diberi. Kenapa? Karena seluruh dirinya ini siang dan malam 24 jam, asalkan dia jaga, dia tuh memandang Nur Muhammad terus atau memandang sifat dan apal terus. Artinya dalam keadaan musyahadah. Ingatkanlah ini orang dalam makam salik ini, yaitu makam musyahadah namanya. Kada pernah lepas sifat dan apalnya itu, selain dia menyatakan itu adalah mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Artinya menyatakan suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Senantiasa di dalam bakabillah dan panafilah. Baka di dalam sifatnya Allah Ta'ala, pana di dalam sifatnya Allah Ta'ala. Makamnya musyahadah namanya, suhudul kasrah bil wahdah, wahdah bil kasrah, yaitu makam di bakabillah namanya. Adapun makam musyahadah itu makam panapillah, menyatakan dirinya kada mempunyai apal, kada mempunyai sifat, kada mempunyai zat. Itu namanya makamnya panapillah namanya. Memanakan sifatnya, memanakan apalnya, memanakan zatnya itu nyata kenyataan majar daripada sifat dan apal Allah Ta'ala. Itu makamnya fanafillah. Kalau bakabillah suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Itu makamnya adalah bakabillah. Nah orang yang dalam salikin ini 2 macam ini kada bisa lepasnya. Selama dia beribadah kah, tidak beribadah kah, selama jaga aja tetap seperti itu. Makanya dia akan diberikan wasil kapan aja oleh Allah Ta'ala. Diberikan wasil. Manakala dia asik memandang ini bisa diberikan wasil. Manakala dia asik berjalan bisa diberikan wasil. Karena apa? Karena dia memang senantiasa dalam ibadah. Bakabillah fanafillah namanya. Di dalam makam musyahadah panaknya. Nah baru diberikan panak yang sebenarnya. Nah itulah wasil ilallah atau terbuka futuhat. Jadi pian bisa menarik 2 kesimpulan inilah. 2 macam. Orang itu tidak akan terbuka futuhatnya kecuali melalui makam musyahadah. Yaitu makam salikin. Kada bisa. Makam musyahadah panafilah bakabillah atau musyahadah dan murakabah. Inilah makam salikin. Baik dia itu bawiritan, di luar wiritan, itu senantiasa makam musyahadah panafilah bakabillah, mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Sehingga orang ini di mana aja bisa terbuka futuhatnya. Tidak di dalam kamar waktu berjalan apakah itu bisa terbuka futuhatnya. Kenapa? Karena ini dawam panapillah bakabillah. Begitu juga orang yang musyahadah Nur Muhammad. Setiap sesuatu yang dilihatnya, bergeraknya, berdiamnya adalah Nur Muhammad aja dilihatnya. Itu. Jadi dia itu cepat panaknya terhadap Nur Muhammad. Ada kita ini kan membicarakan aja Nur Muhammad. Merasa sudah wasil terhadap Nur Muhammad. Wasil terhadap Allah Ta'ala. Itu ilmunya. Ilmunya bukan pengamalannya. Yang ulun jelaskan inilah pengamalannya, bagaimana mengamalkan Nur Muhammad yang sebenarnya mengamalkan
itu mentauhidkan apa jalur tauhid tadi itu. Kalau kada itu diamalkan kada bisa pian. Kada bisa wasil kecuali anugerah Allah Ta'ala lah. Wah, Abah Banjar, masalah. Masalah ya. Adakah amalan menghidupkan rasa umat? Tadi sudah ulun jelaskan, yang ulun jelaskan panjang nih nah. Itu menghidupkan rasa tuh. Ini bagaimana? Saat kita salat terjadi keluar kencing kayak air, solusinya supaya salat kita tetap kada bisa. Kalau keluar kencing itu batal dah hukumnya. Maryam bilainya kita itu masih merasa kada tahu, lagi nyaman, susah, senang, nyaman, maka batal. Di mana itu? Bilainya kita itu masih merasa kada tahu, lagi yang namanya susah, senang. Tapi kada merasa tahu itulah orang biasalah kita merasa lejat. Itu wasil tuh. Bila merasa lejat ya taruh susah ke senang, merasa lejat. Itu namanya kada. Amun kita bujur-bujur waktu wasil itu memang kada merasa. Itu namanya panapilah namanya. Ya kini kan ulun jelaskan sekali lagi lah. 3 macam makam ini baru tahu. 3 macam. Lah orang biasa lah. Orang itu ada namanya wasil di makam musyahadah, yaitu menyatakan ulun tadi, menyatakan kadang punya sifat, menyatakan punya afal. Itu wasil namanya di makam musyahadah, menyatakan dirinya kadang mempunyai afal, mempunyai sifat, mempunyai zat, atau menyatakan dirinya Nur Muhammad. Itu orang itu wasil tapi di makam musyahadah. Paham pian? Yang kedua, benar-benar wasil. Ini melihat kebesaran sifat, melihat kebesaran afal, kebesaran Nur Muhammad, itu benar-benar wasil. Ini anugerah Allah Ta'ala. Inilah wasil yang sebenarnya. Andi, Masya Allah Andi. Ini yang wasil sebenarnya. Nah, yang ketiga orang biasalah. Orang ini adalah dalam keadaan makam bakabillah setelah dia wasil. Disinilah orang itu namanya ma'rifatullah yang sebenarnya. Besoknya kada mikirakan 2 jam kebikirakan kada. Kenapa? Karena orang ini sudah bisa tenggelam di dalam rahmatnya Allah Ta'ala. Karena orang ini kalau sudah wasil inilah makamnya makam mahabbah. Orang biasalah. Makanya orang mahabbah itu tahu jadinya sakit, tahu jadinya nyaman, tetapi yang dipandangnya yang memberi. Disitulah makamnya orang wasil. Kalau pian katakan ini kalau tahu susah senang itu di makam masih merasa tahu senang. Tahu sedih berarti belum wasil bujur, itu di makam musyahadah. Nyatakan 3 macam makam wasil ini. Kalau nya kadang merasa senang, kadang merasa sedih, tetap aja dia tuh tetap senang terus kena bila di makam mahabbah sesudah wasil yang ketiga ini. Itu dia senang terus, kada tahunya, dan cukupnya dengan senantiasa di makam mahabbah tadi tajalli terus. Makanya pian harus mengerti kata-kata Maryam tadi itu. Ujarnya aku nih diberikan ini tuh, aku tuh kada diberikan kesusahan, malu mengadu. Diberikan kesusahan, malu meminta. Itu berarti orang itu senantiasa di makam bakabillah namanya. Makam sesudah wasil namanya. Ini meliwati makam salikin, makam wasil dayanya. Dan dia ini menjalani di makam mahabbah. Makam mahabbah inilah tajalli yang punya sifat, yang punya zat, yang punya apa. Di sini nang sebenarnya makam itulah makam min auliyaillah, namanya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, itu perlu pian ketahui. Ini surur terus orangnya lahumul busra fid dunya wal akhirah aja. Ya ini nang ya ayuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki mardiyatan padkhuli fi ibadi wadkhulil jannati, itu yaitu orangnya nang nafsul mutmainnah itu sudah nampak. Orang yang senantiasa dimusadahinya, orang yang senantiasa dirasakannya, itu nampak di setiap gerak dan diamnya. Itulah yang sebenarnya wasil lah, orang biasalah. Ulun menjelaskan itu supaya pian tahu tingkatan-tingkatan di mana makam kita itu berada, kedudukan kita.
Masya Allah. Assalamualaikum. Guru nang anggap guruku dunia. Angin, terima kasih Angin, thank you. Penjelasan guru tentang jasad lawan roh kada terpisah pas waktu bulik. Iya tadi itu di makam musyahadah membulik. Kalau yang sudah bulik itu terpisah. Yang ini nang di makam musyahadah membulikakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kada mau pian terpisah. Guru batakun tanggapan pian tentang anak abah guru sekumpul akan keluar mengajar kah? Wallahu alam, kita kada bisa lah menangguh itu. Yang kada bisa kita karena makamnya belum ada, belum kita ketahui makamnya itu sampai hadrahnya. Kan sesuai dengan murabi beliau sendiri kan nanti itu. Murabi beliau kan Abah Sidin seorang. Ujar Sidin kan kada keluar anakku itu kecuali izin Rasulullah. Itu berarti sudah diketahui oleh Sidin. Padahal isyarat itu sebenarnya bukan la'ala, tetapi pasti sebenarnya. Isyarat dari guru sekumpul itu sebenarnya pasti. Pasti keluar kena, tetapi atas izin Rasulullah. Karena Sidin seorang kan izinnya Rasulullah. Sidin seorang itu sudah diberitahu oleh Rasulullah. Ulun kadang hendak membicarakan sampai ke makam itulah, takutnya kita salah. Ulun ini bertamu dengan camat. Ujar camat, kayaknya anak ikam itu kok andak di kecamatan. Nah itu sudah bertamu dengan camat namanya. Kalau camat, lah ulun kadang hendak mengisyarat terlalu jauh. Itulah isyarat Sidin itu sebenarnya sudah bertamu dan diberitahukan kedudukannya. Nah itulah kena orang itu di makam wali itu sama adalah di makam wali. Ujar Sidin ikam di situ ginlah ajar Sidin. Nah itu gunanya murabi mursyid lah. Ikam di tempat itu aja ajar Sidin. Istiqamah. Sampai itu kan isyarat bahwasanya kita itu akan menjabat wilayah kewalian kita itu di situ. Ampun maaf lu dengan pian ini hadrahnya lah, hadrah gaibiyah namanya. Hadrah yang sebenarnya isyarah namanya, seperti itulah. Makam kewalian itu seperti itu. Seseorang itu oleh murabi mursyidnya dididik dulu, diletakkan di satu tempat dulu di situ, disitulah dia menjalani masa salikinnya. Masa salikinnya. Sebenarnya sudah isyarat itu bahwasanya dia akan diberikan oleh gurunya wilayah kewaliannya itu di situ. Nah itu disitulah dia menjalani salik digembling oleh gurunya di tempat dia itu. Makanya ada kan apa pian di situ ya. Ujar Sidin, aku di sini disuruh guru ya. Disuruh guru jar Sidin. Itu berarti beliau sudah mendapatkan isyarat bahwasanya wilayah itu adalah nanti diberikan oleh gurunya, makamnya itu di situ wilayahnya, memperoleh makam kewaliannya. Nah, ulun itu sudah bertemu dengan orang itu sampai nanti terakhir pasti gurunya menyatakan ikam pegang daerah itu jar Sidin. Nah itu nanti dari guru Sidin itu memberikan isyarat nanti. Nah ini yang ulun kadang menceritakan inilah, menceritakan ini. Kenapa pian kadang percaya lalu pian itulah. Makanya ada guru kalau dikirim ke sana aja, wilayah sana aja, itu sebenarnya menjalani masa salikin Sidin di sana. Dengan wiritan di bawah bimbingan guru tadi, menjalankan sampai wasil di sana. Setelah orang itu wasil, berarti orang itu mencapai makam aulia ilah. Makam aulia ilah di makam diberikan guru tadi. Nah wali ini ada dua. Ada yang diberikan guru wilayah, ada yang kada. Diberikan wilayah, ada yang tidak. Ada wali itu yang tidak diberikan oleh Allah Ta'ala wilayah. Walaupun dia mencapai wilayah. Maksudnya mencapai kewalian, tetapi dia tidak diberikan untuk wilayah itu. Ada yang mencapai wali itu memang diberikan daripada hadrah gurunya dan diberikan makam kewalian dan diberi makam orang itu untuk menjaga wilayah itu. Begitu juga seorang wali. Seorang wali itu belum tentu menjadi murabi mursyid. Tetapi setiap murabi mursyid itu pasti wali. Itu yang perlu ketahui. Wali itu ada yang kadang mau jadi murabi mursyid. Dia tidak diberikan wilayah oleh Allah Ta'ala membimbing orang. Cukup dia sebagai aulia saja. Yang kadang diberikan membimbing orang menjadi murabi mursyid. Seperti itulah. Wallahu alam.
Itu nanti ranahnya beda. Kalau mentakoni itu sudah kada ada lagi di kitab itu. Cuma orang lam yadri lam yajuk sudah di makamnya itu. Kalau dia yang kadang mengalami, dia tidak akan tahu. Cuma itu aja isyaratnya seperti itu. Guru batakun tanggapan pian tentang anak abah. Inilah. Batas salat duha jam berapa? Ketika hendak juhur, salat duha itu batasnya. Guru batakun tanggapan Allah alam lah, kita kadang berikan itu. Makanya Allah menjelaskan dari itu masalah makam ini. Di majelis pian yang betul bujur. Ustadz Budi di majelis pian yang jual baju di pasar. Oh ya, iya. Batal bagi dirinya yang merasa kada tahu lagi, susah nyaman tadi. Salah sebahagian ulun jawab karena ini ulun beriritan lah menjawabkan punya pian lah, baik pikir maupun ini. Guru batakun tanggapan pian tentang anak asyallah. Lain wilayah kita lah. Ustaz, kalau salat subuhnya dikerjakan jam 7 tuh kadaan namanya. Niatnya mengkadar rahmat lah, enggak masalah. Masalah. Guru batakun tanggapan tentang anak, masya Allah, ternyata diulang-ulang aja. Yang mimpi katamu kakak yang sudah meninggal, apakah itu benar? Beliau rasanya nyata benar guru. Nah bisa jadi itu, ulun kada paham itu. Khatar Rabbani. Supi. Khatar Rabbani itu bahasa kita sir daripada Tuhan. Sir daripada Allah Ta'ala. Ingatkanlah sir daripada Allah Ta'ala itu 3 macam, 3 tingkatan. 3 macam. Kalau orang ahli maksiat lalu diberikan sir oleh Allah Ta'ala bertaubat, namanya hidayah. Itu khatar Rabbani, namanya panggilan dari Tuhan. Lalu dia bertobat. Setelah dia bertobat lalu dia mau berbuat taat. Berbuat taat namanya adalah taufik namanya. Itu di makam salikin. Makanya orang salikin itu ahli beribadah. Itu namanya khatar Rabbani. Itu dipanggil oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga setelah dia menjalani salik lalu diberikan putuhat. Lalu diberikan sir, itulah laduni namanya. Itulah sufilah. Itu kalau dijelaskan panjang. Jadi panjangnya seperti tadi tingkatannya. Selalu khatar Rabbani itu didapatkan seperti apa? Lezat namanya. Orang tadi kan bilangnya ahli maksiat, sedihnya. Sedih hendak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu khatar Rabbani dipanggil berartinya. Dinampakkan dosanya lalu dia sedih. Lalu bersih hatinya. Lalunya mau beribadah. Setelah dia beribadah lalu tajali yang diibadahinya. Itulah namanya putuat. Ringkas saja kan gitu. Ringkas saja tingkatannya lah. Bertaubat, beramaliyah, terbuka putuhat. Jadi syaratnya orang itu terbuka itu yaitu bertaubat dulu aslinya. Nah taubat itu nanti ada zahir, ada batin. Baru di situ dia mendapatkan putuhat. Jadi kuncinya itu sebenarnya mendapatkan putuhat itu sebenarnya bertaubat sebenarnya. Yang itu yang Masya Allah. 4 tahun guru lah, apa bedanya zauk dengan panah filang? Bila sudah panah itu jauh pasti, ada bisa terpisah. Bila orang panah pasti jauh. Atau wasil atau istigrak itu namanya aja lah. Jauh, panah, istigrak, wasil, apalagi lah taraki. Itu adalah bahagian-bahagian yang namanya zaukiyah namanya. Bukan bahagian, namanya aja berbeda. Sebenarnya orang yang sudah mencapai wasil itu kada bernama lagi jauh kah. Yang dirasakannya itu cuma kelejatan. Adapun perkataan jauh itu artinya nyaman, wasil itu nyaman. Itu perkataan di ilmu, di bidang ilmu. Adapun mun sudah wasil itu kan ada lagi kata-kata jauh, istigrak, wasil, futuhat. Itu kata-kata supaya orang itu paham bahwasanya berbeda antara futuhat ya berarti terbuka. Yang asalnya kada nampak menjadi nampak, yang asalnya kada lejat menjadi lejat, yang asalnya sampai kada sampai, yang asalnya kada tenggelam menjadi tenggelam. Itu kata-kata aja.
Kalau orang sudah wasil, itu kan ada kata-kata jauh wasilnya ada. Supaya kita ini paham, kita yang awam ini paham. Artinya orang wasil itu seperti ini, orang jauh itu seperti ini. Padahal sama aja. Sebenarnya kan ada lagi jauh, aku ini jauh sudah aja, dada. Dan dua aja yang pian lihat, Jamal Kamal. Jamal keelokan, keindahan, Kamal kesempurnaan di waktu jauh itu. Itu aja yang rasakan. Aku lagi masih di Bojonegoro, belum kembali. Oh iya kan, Masya Allah. Inggih. Zahid Khan. Sembahyang hadiah boleh lah sekali gawi gasan abah dan mama, boleh hukumnya. Baca di dalam kitab Sarasitin. Sembahyang hadiah itu boleh dihadiahkan kepada kaum muslimin. Baca di dalam bab janais, di bawahnya itu ada faidah tulisannya. Faidah namanya di dalam kitab Sarasitin. Nah itu baca pian, bolehlah satu kali gawi. Bahkan disuruh untuk kaum muslimin seberataan. Ke Surabaya, Masya Allah. Yang ulun lagi di Surabaya nah. Martabat alam 7 itu kayak apa? Anak guru ya tadi yang ulun jelaskan. Itu sebenarnya martabat uluhiyah dan martabat ubudiyah. Itulah martabat kehambaan dan martabat ketuhanan, sifat 7 itu. Martabat 7 itu lah. Ini yang ulun jelaskan tadi itu. Enggak. Dulu lah. Ampun maaf mentereda minta halal. Jam 10 dah. Sampai sini aja dulu nah ulun. Enggak. Sampai di sini ulun insyaallah kena bahasa. Enggak. Istirahat dulu. Enggak. Soalnya tadi seharian sudah jarah. Enggak. Jadi istirahat, minta maaf pertanyaan yang kurang lebih 100 macam ini kada ulun jawab. Enggak kada terjawab. Enggak, mudah-mudahan nanti di lain waktu yang belum follow silahkan follow, silahkan dulu di follow, nanti kalau ulun live insyaallah. Kalau malam mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Ta'ala taufik hidayah. Kalau malam insyaallah kita akan banyak mujakarah masalah inilah sebenarnya. Insyaallah mudah-mudahan ulun diberikan kesehatan dan pian seberataan. Mudah-mudahan cepat dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu wa taala kita seberataan. Kon pian aja ulun nang hendak benar terbuka futuhat ulun. Mudah-mudahan cepat dibukakan Allah taala, mencapaikan jauh, mencapaikan ma'rifat kepada Allah taala. Mudah-mudahan insyaallah dengan berkat guru-guru kita, dengan berkat pembimbing-pembimbing kita diberikan rasa fana pada syekh, fana pada sifat dan fana pada af'al, dan kita merasakan sebenar-benarnya ma'rifat itu sebagaimana yang dirasakan oleh guru-guru kita. Amin. Amin. Minta maaf, minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kada kawan lagi ulun istirahat dulu.